jadi Pusbangkom Oke, MKMB Kementerian Agama Jakarta. Mohon oke, maaf ada siap. kesalahan teknis. Baik. Untuk Monggo. Mas Hasim, nanti paparan waktunya kurang lebih 7 menit, kemudian dilanjutkan dengan penguatan mentor kurang lebih 5 menit, dan nanti tanggapan dari penguji kurang lebih 7 menit. Itu ya, kami silakan. Oke, betul. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Edi Susanto sebagai mentor saya, Pak Ahmad Izam sebagai penguji, dan Pak Ferry sebagai moderator. Dengan saya di sini untuk menampilkan video tentang aktualisasi yang telah saya laksanakan selama 1 bulan terakhir ini di KUA Kecamatan Kepil. Share sound sudah. Sebentar, maaf. Oke, kecepatannya saya cepatkan biar ada lebih cepat playback. Kecepatannya biar lebih cepat. Ya, jadi download playback kecepatannya kecepatan. Jadi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hashim Wisnuwardana, calon penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Kepil. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dengan judul Meningkatkan Efektivitas Bimbingan Perkawinan Mandiri di KUA Kecamatan Kepil. Laporan ini merupakan bagian dari upaya pengembangan diri sekaligus kontribusi nyata dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya bagi calon pengantin. Melalui kegiatan ini, diharapkan bimbingan perkawinan mandiri dapat berjalan lebih efektif, mudah dipahami, dan benar-benar bermanfaat sebagai bekal menuju keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Bimbingan perkawinan adalah salah satu program penting dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Melalui bimbingan ini, calon pengantin tidak hanya dipersiapkan secara administratif, tetapi juga secara mental, emosional, dan spiritual, agar mampu membangun rumah tangga yang harmonis dan kokoh. Di tengah kesibukan masyarakat, bimbingan perkawinan mandiri menjadi salah satu pilihan terbaik. Program ini memberikan fleksibilitas kepada calon pengantin untuk mempelajari materi secara mandiri, tanpa harus terkendala oleh waktu dan tempat. Namun, meskipun sudah berjalan, efektivitasnya masih kurang terasa. Banyak calon pengantin yang tidak membaca materi dengan sungguh-sungguh, bahkan ada yang hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kepil melakukan terobosan untuk meningkatkan efektivitas bimbingan perkawinan mandiri, dengan menghadirkan materi baru dalam bentuk e-book, dilengkapi pertanyaan evaluasi untuk memberikan dampak lebih. Langkah pertama adalah sosialisasi internal. Pada tahap ini, seluruh jajaran KUA Kecamatan Kepil bersama-sama menyamakan persepsi dan berdiskusi mengenai materi yang akan disampaikan dalam bimbingan mandiri. Sosialisasi internal menjadi penting karena dengan pemahaman yang sama, semua pihak dapat bergerak selaras, saling melengkapi, dan bersama-sama memperkuat program. Disinilah muncul kesadaran bahwa bimbingan perkawinan bukan hanya formalitas, tetapi sebuah ikhtiar bersama untuk membekali calon pengantin menuju kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Setelah itu, dilakukan penyusunan draft materi. Dalam proses ini, kerjasama antar lini sangat dibutuhkan. Penyusunan materi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui diskusi, pertimbangan, dan masukan dari berbagai pihak. Materi yang disusun harus relevan, sederhana, namun juga padat makna. Semua ini agar calon pengantin mudah memahami sekaligus mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dengan adanya kolaborasi, lahirlah materi bimbingan yang berkualitas, terarah, dan aplikatif. Tahap berikutnya adalah pembuatan video animasi dan pamflet. Media ini dirancang sebagai panduan praktis agar calon pengantin lebih mudah memahami apa itu bimbingan perkawinan mandiri, bagaimana langkah-langkahnya, serta apa saja yang harus dipelajari. Selain itu, dibuat juga SOP atau standar operasional prosedur, sehingga setiap calon pengantin yang mengikuti bimbingan mandiri memiliki alur yang jelas. Video animasi dan pamflet ini bukan hanya sekadar media, tetapi juga jembatan komunikasi antara KUA dengan masyarakat, agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima. Setelah semua persiapan dilakukan, tahap selanjutnya adalah sosialisasi dan pelaksanaan bimbingan mandiri. Sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada para calon pengantin, tetapi juga kepada para mudin atau P3N, yang selama ini menjadi ujung tombak di lapangan. Dengan sosialisasi yang baik, calon pengantin bisa memahami bahwa bimbingan mandiri bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan. Mereka diberi penjelasan bagaimana cara mengikuti bimbingan, membaca e-book, serta mengisi pertanyaan evaluasi yang telah disiapkan. Melalui langkah ini, bimbingan perkawinan mandiri benar-benar menyentuh calon pengantin secara langsung. Tahap terakhir adalah evaluasi.
Dalam sesi ini, Kepala KUA Kecamatan Kepil menyampaikan apresiasi yang besar. Program ini dianggap berhasil karena mampu memudahkan para calon pengantin, sekaligus meningkatkan kualitas pemahaman mereka terhadap materi bimbingan. Bahkan, muncul kesadaran baru di kalangan calon pengantin bahwa membaca materi bukanlah beban, melainkan bekal berharga bagi kehidupan rumah tangga mereka. Sebagai hasil akhir, bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Kepil kini terlaksana dengan lebih efektif. Dengan adanya materi berbasis e-book, pertanyaan evaluasi, serta dukungan media animasi dan pamflet, calon pengantin dipaksa untuk membaca, memahami, dan mengambil manfaat dari materi tersebut. Harapannya, langkah kecil ini akan menjadi kontribusi besar bagi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warohmah di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekelas pandang apa yang setelah saya laksanakan ketika aktualisasi ini. Selanjutnya perkenalkan saya untuk membuka slide presentasi. Oke, siap. Oke. Yang latar belakang masalah yang saya laksanakan yang pertama adalah di situ nggak ya? Di sini nggak berubah. Sebentar. Oke, stop share dulu. Saya ulang. Entire scan aja. Entire. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat, Mbak? Ya, langsung saja latar belakang dikit ya. Langsung saja ke poinnya Mas Hasim. Oke, siap. Untuk poin-poin yang dilaksanakan, ini gagas pemecahan masalahnya, laporan kegiatannya. Nah, ini untuk sosialisasi internal seperti tadi di video. Ya, outputnya di situ adalah arahan dan bimbingan dari mentor, di mana kemarin dulu itu langsung disampaikan bahwa sudah ada bimbingan mandiri, tapi memang belum maksimal. Dan kenapa satu itu kita belum tahu nilainya seberapa, yang kedua itu belum difak-fakkan. Jadi para pengantin yang datang, calon pengantin yang datang itu dia hanya mengisi saja, tidak tahu apa sih materi-materinya. Dan kita juga tidak tahu pertanyaan itu ada di bab apa. Apakah di bab keluarga sakinah atau keluarga berkah atau di kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, di sini setelah kita melaksanakan sosialisasi internal, terus kita ada chit-chat dan juga diskusi dengan dengan para pegawai yang lain, dengan para penyuluh yang lain, ditentukan bahwa kita akan membuat yang baru waktu itu. Nah, terus yang kedua yaitu penyusunan materi bimbingan mandiri. Di sini ada materi bimbingan pengawalan mandiri tercipta. Di sini juga sudah langsung masuk kita langsung buatkan di dalam Google Form. Sehingga Google Form ini dari para catin ini langsung bisa untuk melihatnya seperti itu. Beberapa kali kita membuat materi-materi. Yang pertama seperti awalnya kita masih menjadikan satu materi itu jadi satu e-book. Jadi dia harus download dulu terus baca. Tapi setelah kita diskusi itu kurang bagus, terus kita buatkan lagi. Jadi di sini kalau tidak salah kita ada tiga revisi seperti itu. Revisi terakhir itu berkenaan dengan di situ adanya pada kolom pendidikan yang baru, terus ada juga ada tidak perlu menggunakan email karena pertama kali itu masih menggunakan email seperti itu. Setelah itu kita membuat untuk pamflet video untuk melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri. Nah, di sini salah satu yang kita laksanakan adalah membuat pamflet dan juga untuk membuat video animasi seperti itu. Karena setelah kita kalau kita ada pamflet dan juga ada video animasi, ketika orang yang di depan atau mungkin nanti ada pergantian yang nunggu di depan untuk bimbingan itu kita langsung setelkan aja di depan itu kita ada layar dan juga ada pamflet biar para catin yang datang itu untuk langsung melaksanakan kegiatan bimbingan bimbingan mandiri seperti itu. Setelah membuat video yang saja itu sosialisasi dan pelaksanaan bimbingan mandiri. Nah, di sini kegiatan-kegiatannya itu langsung kami yang pertama koordinasi dengan persiapan karena memang beberapa yang kami persiapkan salah satunya adalah membuat QR code. QR code itu mempermudah untuk untuk para catin untuk bisa masuk ke dalam linknya dan juga kita melaksanakan juga untuk short linknya juga kita ganti ke Bitly sehingga
para catin itu sangat mudah sekali. Kalau seandainya dia ada masalah nih di HP-nya, tidak bisa menggunakan scan barcode ataupun scan barcode-nya nggak jalan, kita langsung menggunakan websitenya, yaitu alamatnya di bit.ly/binwin KUA Kepil, seperti itu. Nah, di situ yang pertama kita koordinasi, selanjutnya kita sosialisasi kepada P3N. Seperti itu, karena memang Mudin dan P3N ini sangat penting sekali dalam hal ini. Mereka itu kadang-kadang masih men-skip untuk masalah bimbingan mandiri ini. Sehingga kadang-kadang mereka para catin ini hanya mengikuti melalui kita undang kembali tapi dia nggak datang lagi, ataupun dia datang terus kita melakukan pengecekan tanda habis itu melakukan bimbingan mandiri. Tapi biasanya kalau kayak gitu masih kurang maksimal karena kita belum bisa menyentuh ke beberapa materi yang ada di bimbingan mandiri ini. Selanjutnya kita langsung juga melaksanakan sosialisasi kepada catin langsung. Jadi catin datang kita terangkan langsung dan terus langsung bagian barcode dan kita di sampingnya. Di situ saya mendampingi beberapa catin untuk melaksanakan bimbingan perkawinan mandiri ini. Yang selanjutnya itu pemberian akses materi. Ya, ada beberapa saat ini itu tidak tahu, oh harus download loh. Padahal kita sudah memberikan itu di pamflet, kita sudah memberikan itu di di video bahwa harus di download dulu, tapi mereka tidak ada. Makanya kita ada pendampingan. Nah, ya sebenarnya itu ya evaluasi. Di sini kita melihat evaluasi bagaimana kegiatan ini berlanjut atau bagaimana kita bisa mengevaluasi lagi apakah yang perlu ditambahkan atau yang dikurangkan, seperti itu. Ya, untuk kesimpulannya, di sini Bin Mandiri menjadi pilihan yang sangat bagus, di mana para catin jarang mengikuti bimbingan perkawinan mandiri, dan akan dengan adanya nilai yang baru ini kita ada nilai, jadi kita akan mudah untuk bagi calon pengantin. Terus mudahnya aksesnya itu membuat kelebihan tersendiri, di mana di bulan Juli hanya 5 dari 14 pasang mengikuti Binwin, sedangkan di bulan Agustus ada 26 yang mengikuti Binwin dari 36 pasang yang mendaftar pernikahan. Untuk sarannya untuk KUA kita ada ke depannya harus ada penguatan SDM internal baru, seperti itu terutama kita harus bisa mengeleburkan, itu mengkolaborasikan semuanya agar bisa mengikuti adaptif dengan perkembangan zaman. Karena media informasi yang ada tuh harus banyak sekali, harus kita kembangkan. Dan kita harus bisa membuat yang kedua, membuat informasi yang lebih sederhana dan menarik, terus pemanfaatan teknologi dengan baik. Selanjutnya itu evaluasi berkala. Dan untuk masyarakat umum kita harus bisa meningkatkan sosialisasi yang mudah dipahami, terus melibatkan tokoh dan para mudin, terus yang membangun kesadaran bahwa Bin Madin adalah bekal hidup keluarga. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Hasim untuk paparannya. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Edi Susanto selaku mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Bapak. Oh ya, terima kasih Ibu. Yang terhormat Ibu Moderator, Ibu Bapak Penguji, dan Mas Hasim Wisnu. Selamat sehat Mas Hasim. Terima kasih atas waktunya Ibu dan para penguji. Jadi apa yang tadi disampaikan adalah memang program bimbingan mandiri itu sebenarnya sudah jalan. Hanya kekurangan pada latar belakang pendidikan calon pengantin itu berbeda-beda. Terus biasanya kalau bimbingan perkawinan atau dia pas pemeriksaan berkas perkawinan plus bimbingan perkawinan, itu penyuluh atau kita yang dari KUA hanya berceramah saja tanpa ada evaluasi apa yang kurang atau apa yang perlu dipersiapkan untuk calon pengantin itu. Sehingga kami kehadiran Mas Wisnu, Mas Hasim Wisnu ini di KUA Kecamatan Kepil, kami arahkan untuk membuat penelitian tentang bagaimana peningkatan efektivitas bimbingan perkawinan dengan menggunakan sarana yang ada, yaitu bimbingan perkawinan lewat e-book itu. Kemudian ditambah ada tentang evaluasi. Evaluasi ini penting karena nanti pada saat dia ngisi di form bimbingan perkawinan, nilai-nilainya itu ada. Apa mungkin satu dari sisi ubudiahnya, tata cara sholat, mungkin atau tata cara dia dalam mandi besar dan seterusnya, atau dalam hal perekonomian atau dalam hal
problem solving untuk permasalahan rumah tangga. Kalau dia dalam mengisi itu ada poin-poin yang nilainya kurang, kemudian kita evaluasi, dan ini menjadi bahan bimbingan untuk calon pengantin. Sehingga program ini dengan kehadiran Mas Wisnu kembali menjadi hidup kembali, lebih efektif. Kemudian memang dikakui atau tidak, harus dibutuhkan eh, keselarasan peningkatan SDM teman-teman penyuluh dan semua pegawai KUA di Kecamatan Keping. Pada prinsipnya bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Hasim Wisnu itu telah membuat warna baru, membuat warna yang lebih bagus di KUA Kecamatan Kepil, dan ke depan insya Allah ini akan terus kita evaluasi seberapa jauh efektivitas dan apa yang tadi disarankan melalui kesimpulan dari Pak Hasim Wisnu. Demikian Ibu, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi. Baik, untuk selanjutnya kami silakan Bapak Ahmad Idam selaku penguji memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih Mbak Ferry. Kemudian salam hormat Pak Edi selaku mentor dan sukses buat Mas Hasim. Sekali lagi saya mohon maaf kamera tidak mengizinkan saya tampil, Bu. Baik Mas Hasim, apa yang disampaikan tadi sudah jelas dan dukungan mentor juga sudah sangat kuat. Saya ingin tahu persis bagaimana sih sebenarnya bisnis proses dari bimbingan mandiri ini. Oke, baik Bapak, untuk bimbingan mandirinya kita melalui yang pertama kan kita ada QR code. Seperti itu, setelah Ya. QR code kita akan masuk langsung otomatis ke sini. Maaf, saya izin share screen dulu. Ya. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, ini ada tampilan kalau seandainya dari dari HP ataupun dari komputer tempat chatting seperti itu. Kalau Ya. dulu itu di sini adalah kumpulan e-book-nya. Ini e-book masih ada 2 ini karena e-book yang dari Kemenak seperti itu. Kita pastikan di sini dan kita harapkan mereka untuk download seperti itu. Kita tampilkan juga seperti yang ada di video seperti itu. Terus kita harus masukkan nomor ini, WhatsApp seperti ini Bapak. Maaf, saya gami aja langsung. Iya, oke. Oke, alamat lengkapnya. Ikan terakhir ini juga penting karena kemarin juga ada beberapa untuk diploma seperti itu karena ini penting nanti ketika mau kita tanda nikah terus kita ada lanjutan lagi, kita pengen tahu bagaimana pendidikan dia seperti itu Pak. Coba kita itu anggaplah lanjut. Nah ini kita bagi-bagi Pak, bagi-bagi untuk per sesinya. Yang pertama keluarga bahagia, dia mau nggak mau kalau menggunakan HP kan dia penuh dengan tulisan semua, dia harus baca seperti itu Pak. Habis itu baru ada pertanyaan-pertanyaannya. Seperti itu. Anggaplah di sini keluarga sekalian mulai dari niat, terus kita berniat najis wudu, terus nawaitu ghusla. Nah, ini juga salah satu ini tujuan untuk apakah dia bisa baca baca Quran atau belum seperti itu, Pak. Berikutnya, ini ada 5 halaman, hanya 20 soal karena waktu itu saya pernah bikin 25, terus katanya jangan banyak-banyak seperti itu, Pak. Fokusnya ke situ biar biar lebih sedikit. Nah, ini untuk keluarga berkah sama ada materi dulu baru ada pertanyaan seperti itu. Nah, dari hasil ini kemudian follow up-nya apa? Oke, sebentar saya ini dulu saya biar saya isi dulu ya, oke. penuhi dulu nih. Biar kelihatan dulu nilainya gimana. Nah, sebentar kelihatan reproduksi. Nah, ini biar 1 menit. Udah hafal ya? Nggak hafal juga Pak apa ini ya Pak. Sebentar Pranika. Oke, saya ngisi yang ngarang dulu aja nanti kelihatan nilainya. Maaf Pak. Ini tentang komunikasi keluarga, bagaimana menghadapi konflik. Kebanyakan sih yang ini yang paling banyak, paling sedikit untuk ininya. Nah, terus kita lihat skor. Nah, skornya 30, Pak. Nah, 30 berarti kan kita dari yang dari yang bertugas kita akan lihat apa aja sih yang kurang seperti itu. Oh, ini di keluarga berapa misalnya? Bagaimana? Standar nggak? Standar. Untuk standarnya atau kita, memang standarnya berapa? Kalau untuk standar kita masih belum ada standar Pak, karena waktu itu masih ada rank-rankannya itu masih belum masuk karena kita ngomong standar di
Waktu itu pernah kita sandarkan di 60 seperti itu. Di 60 dengan asumsi beberapa di ini ternyata mereka banyaknya di bagian kesehatan reproduksi karena kesehatan reproduksi lebih mudah kan Pak di kesehatan reproduksi. Sedangkan kita yang penting itu apa namanya di keluarga bahagia gitu karena kebanyakan kita lihat di tempat di konflik revolusi konflik karena kita lihat di Wonosobo sendiri kan banyak juga yang cerai gara-gara konflik seperti itu Pak. Jadi kita lebih condong untuk apa namanya melihat sesi mana sih dia yang paling rendah untuk kita tingkatkan seperti itu Pak. Biasanya itu yang paling banyak kan ya saudara produksi karena memang itu pertanyaan mudah-mudah tentang bagaimana sih head, bagaimana kenapa harus vaksin dulu, kenapa sih harus umur sekian sampai umur sekian seperti itu. Nah, ini konflik. Nah ini kalau sampai nol, nah ini baru biasanya kita akan lama untuk melaksanakan bimbingannya seperti itu Pak. Ini nanti dari setiap kekurangan itu yang akan didalami oleh para penghulu ya. Oke, baik. Benar. Itu cara mendalaminya mendatangi atau mereka datang atau gimana modelnya? Ini kalau kita biasanya yang sekarang kita laksanakan adalah ketika melaksanakan tandon nikah atau kita pemeriksaan dokumen, setelah itu kita akan masuk apa namanya dari penyuluh akan masuk sebagai untuk binwinnya, untuk binwin tambahan karena ini nol. Nah kalau ada kasus nol kayak gini, biasanya kita sebelum masuk ke tandon kita juga udah tarik ke ruangan khusus Pak. Kita melaksanakan untuk bimbingan perkawinan yang khusus seperti itu karena ada nilai nolnya seperti itu. Baik ini nanti dicatin perempuan atau dicatin laki-laki. Berarti ini kan ada problem Pak. Apakah mungkin dia karena dia SD ataupun mungkin pendidikannya kurang, dia masih belum tahu gimana cara untuk menjawabnya dengan benar, atau memang dia ada indikasi bahwa dia wah ini kayaknya nih orangnya kurang bener kayak gitu. Itu kita bisa untuk revalidasi di situ, Pak. Jadi ini semacam pretest ya sebelum memasuki bimbingan lanjutan ya. Benar Pak, ini kalau itu juga saya langsungkan juga ini juga sebagai pretest seperti itu. Jadi satu sebagai pretest, kedua juga sebagai bimbingan mandiri seperti itu. Ya, bimbingan mandiri semacam pretest sampai sejauh mana baru didalami oleh penghulu. Benar. Efektivitasnya gimana selama ini? Apakah cukup efektif dan memberikan internalisasi tentang perkawinan kepada para catin? Untuk selama ini yang kita laksanakan, Bapak, ini juga ada beberapa beberapa masukan kemarin kita harus ada contoh 1 tahun atau 2 tahun dulu untuk melihat bagaimana sih keadaannya, karena kan kita nggak bisa di depannya seperti itu, Pak. Ya. Tapi yang selama ini kita laksanakan, setelah kita tahu skornya berapa, kita juga bicarakan dengan mereka paham, Pak, paham bahwa oh kayak gini loh Mas, gini gitu. Kita bisa kasih pertanyaan yang agak-agak menjurus dengan soal-soal tadi seperti itu. Oh ternyata dia sudah lebih memahami tentang konflik suami istri kayak gitu. Nah biasanya kalau yang konflik suami istrinya itu nilainya rendah, waktu itu pernah ada yang nilainya 35 di konflik suami istri cuma 5, kita agak cecar di situ. Memang dia itu kurang dalam memahami pasangan seperti itu. Kebetulan juga dia udah udah duda gitu. Jadi kita agak masuknya lebih dalam seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya mandiri itu juga berkelanjutan ya bimbingannya oleh KUA ya. Benar Pak, ini berkelanjutan. Ya, baik mudah-mudahan bisa terus dilanjutkan karena sekarang ini banyak sekali kasus-kasus ya, yang karena istrinya kemudian dia akan jadi P3K atau lebih tinggi penghasilannya menjadi masalah. Mungkin itu yang perlu juga dipantau dan diberikan pemahaman bahwa sebenarnya harta itu bukan yang utama di dalam sebuah perkawinan misalnya. Itu baik, saya kira cukup Pak untuk Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan bisa terus dikembangkan dan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Mahadizam, terima kasih Mbak Ferry. Terima kasih Mas Hasim. Selamat sukses untuk paparannya ya. Mudah-mudahan aktualisasinya bisa terus dilaksanakan berkesinambungan karena insya Allah akan bermanfaat. Baik, terima kasih untuk Pak Edi juga sudah membersamai kami siang hari ini, Bapak. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya ya, Pak. Sehat sukses selalu.